seperti peternak itu, dan ingin sekali lagi dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi karena telah memberikan sesuatu yang menyulitkan terhadap penyidik, dan dia tidak mau secepat itu menyerahkan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Semoga sekali lagi dihukum seberat-beratnya, dihukum seberat-beratnya. Tidak ada toleransi, kalau bisa dihukum mati, dihukum mati. Gak ada kata-kata, adanya bukti nyata. Saya bersumpah demi Allah Rasulullah, saya tidak tahu menau, saya tidak tahu perencanaan, saya tidak tahu, saya tidak terlibat sama sekali. Sumpah demi Allah Rasulullah. Tapi mudah-mudahan polisi bisa cepat menangkap pelakunya. Harus diberi hukuman yang setimpal, harus dihukum mati demi Allah Rasulullah, harus dihukum mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halo semua, selamat datang di Quinsa Channel bersama saya Sasena tentunya. Apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, masih seputar kasus Subang, dimana kemarin kita sudah membahas kasus Rajapati yang terjadi di Subang pada tanggal 17 menjelang 18 Agustus 2021 silam. Ini adalah sebuah kasus spontanitaskah atau terencana? Ya, dari banyak pendapat publik di situ bisa saya simpulkan mereka sepakat bahwa itu adalah pembunuhan berencana. Ya, ada juga yang mengatakan itu adalah suatu spontanitas, ada ya, tapi mayoritas mengatakan bahwa peristiwa tersebut sudah direncanakan jauh-jauh hari. Oke, kali ini kita akan membahas di tema yang sama, masih berkaitan dengan keterangan Bapak Ditreskrimum Polda Jabar, yaitu Bapak Kombes Pol Surawan, yang mengatakan bahwa motif dari peristiwa ini adalah karena uang. Dan uang itu adalah uang 30 juta. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan rekonstruksi, sudah melaksanakan APK sesuai yang kita rencanakan, ada 95. Udah prarekon dan juga rekon sudah tergambar motif yang dilakukan seperti apa, Pak? Tadi kita sudah tergambar dari mulai Yosef dengan Danu bertemu di tempat makan kelele. Jadi memang Yosef minta tolong kepada Danu untuk membantu, hanya membantu saja permintaan. Motif percekcokan antara almarhum dengan Bu Mimin tuh tergambar tidak ya di sini? Masalah uang. Jadi tadi tergambar di rekonstruksi bahwasannya Yosef ingin mengambil uang di kamarnya Mel, kemudian dihalangi oleh tim sehingga terjadi pertengkaran dan Yosef melakukan pemukulan menggunakan golok, selanjutnya menggunakan stinggur. Berapa nilai uang yang akan diambil oleh Yosef itu di yang kamar sudah diamankan kemarin ada 30 juta. 30 juta. Uang pribadi keluarga apa ada satu tahun yayasan? Itu ya sumbernya di sana juga. Itu korban tidak ada perlawanan gitu ya ketika Yosef memukul korban itu. Awalnya pada saat pertengkaran ada perlawanan, namun setelah itu menggunakan golok, ya Yosef itu tidak bisa melawan. Berarti semua yang diterangkan tadi hasil keterangan Danu aja ya? Pak Yosef tadi tidak keterangan apapun? Ya. Penegasan berarti motifnya soal uang gitu ya, uang. Nah, tadi ya sekelumit sudah saya tampilkan video pernyataan dari Pak Ditreskrimum Polda Jabar, Bapak Kombes Pol Surawan. Mari kita bahas tentang hal itu. Apakah benar peristiwa itu dipicu karena uang 30 juta? Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya ya, yang belum pernah subscribe channel saya silahkan di subscribe, di like ya, bila perlu di komen, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar senantiasa tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi dari pernyataan ini ya, itu keterangan dari mana rekonstruksi ini yang mengatakan peristiwa itu diawali keributan tentang uang 30 juta. Yang mana Pak Yosef di situ bermaksud mengambil uang yang ada di kamar Amel, terus dihalangi oleh Ibu Tuti, terjadilah kekerasan di sana. Nah, terjadi keributan, akhirnya kalau menurut Pak Surawan awalnya Bu Tuti ini melakukan suatu perlawanan, tapi setelah dipukul dengan golok dia nggak bisa melawan. Nah, coba kita runut kembali ya dari rekonstruksi bahwa
dari warnet. Danu diajak ke Pecel Lele. Dari Pecel Lele, singkat cerita ya, kalian sudah tahu semua, ingin memberi pelajaran. Sampai di TKP, Danu kan tidak masuk dalam rumah. Dia standby di samping garasi, ya kan? Sampai suatu ketika Abi dan Ariki datang. Dia masih di luar. Danu setelah itu beberapa lama kemudian, ya karena jam-jamnya kita nggak tahu, di adegan berapa, kita juga lupa waktu itu. Danu dipanggil Pak Yosep, ya menurut keterangan disuruh ambilin golok, ya entah itu goloknya ada di mana kira-kira, apakah dibawa oleh Danu dari rumahnya atau golok yang sudah ada di TKP, di garasi atau di dapur, karena saat itu keterangannya semua lampu dimatikan selain lampu dapur, ya. Nah, dikasihlah golok itu terhadap Pak Yosep. Terus Danu masuk kembali itu setelah mendengar jeritan Amel. Ini awal-awal yang kita dapat dari prarekonstruksi ya. Lantas dari mana di rekonstruksi ini ada istilah uang 30 juta? Apakah Danu mendengar keributan itu atau mengetahui atau bagaimana? Menurut kalian gimana? Apakah setelah terjadi keributan cekcok dengan Ibu Tuti ini Danu masuk dan mendengarkan bahwa ribut-ribut tentang uang 30 juta, karena informasi semua rekonstruksi ini adalah berasal dari Danu, ya. Pak Yosep, Abi, Ariki, Bu Mimin tidak mengakui bahwa keterlibatan mereka malam itu. Jadi ini murni keterangan dari Danu. Kedudukan Polda Jabar di sini menurut pendapat saya, penilaian saya, dia mengamati, ya, menyesuaikan dengan temuan-temuan mereka. Itu kira-kira bagi saya seperti itu. Tapi untuk rekonstruksi ini berdasarkan keterangan Danu. Ya, banyak yang berkomentar itu kan versi Danu, ya emang iya karena Danu yang sudah mengakui. Nah, kepolisian ini mencocokkan nanti keterangan Danu dengan rekonstruksi dan juga dengan olah TKP dan temuan-temuan kepolisian. Kalau ditemukan suatu kecocokan, tidak ada kejanggalan, konsisten dan lain sebagainya, clear lah masalah ini. Baru pemberkasan untuk dilimpahkan kepada JPU ya. Masalah 4 orang tersangka ini ngaku atau tidak itu adalah hak mereka. Mereka mau menempuh pra peradilan ya silahkan, kan dipersilahkan. Sampai saat ini Polda Jabar belum menerima surat tersebut, surat pengaduan tersebut ya untuk pra peradilan. Kita lanjut ke uang 30 juta ya. Lantas dari mana kesimpulan tersebut ya, didapat dari mana? Ini tadi kita tanyakan apakah Danu sempat mendengar keributan tersebut atau bagaimana. Kalau halah demikian, kan seolah-olah seperti kejadian spontanitas ya. Seperti seorang suami minta uang pada istrinya, nggak dikasih, ngamuk, terus terjadi suatu peristiwa yang nggak diinginkan. Lantas kenapa Amel juga ikut dihabisi? Nah ini juga menjadi pertanyaan ya. Kalaulah bukan perencanaan spontanitas, biasanya orang tuh begini, apalagi ini kan suami sekaligus ayah korban ya. Kalau dia sudah khilaf sekali ya, memukul istrinya atau menganiaya hingga tewas, yang terjadi itu penyesalan, menangis di situ kebanyakan ya, kalau nggak terencana, tidak sampai merembet ke anak putrinya. Apalagi kalau dari rekonstruksi ini di situ ada Abi, ada Ariki, karena Bu Mimin belum datang ya, kabarnya tengah malam. Danu sendiri tidak begitu ngeh jam berapa Bu Mimin ini datang. Katanya tahu-tahu sudah ada di dalam. Oke. Nah, setelah Danu ini mendengar jeritan Amel, baru dia masuk. Nah, di situ melihat Ibu Tuti sudah tepar. Ini tanda tanya ya. Kalau motifnya karena keributan masalah uang 30 juta pemicu. Tapi kita yakin ini sudah suatu perencanaan yang telah direncanakan. Kalau keterangan Danu ini nanti terbukti benar. Makanya kita patut menunggu tindak lanjut dari kepolisian Jabar ini setelah ada rekonstruksi mau kemana. Yang katanya mau pemberkasan, setelah itu baru dilimpahkan ke JPU. Oke ya. Nah sekarang pertanyaannya begini, apakah memang benar Pak Yosep itu begitu tega hanya gara-gara uang 30 juta membentuk suatu drama, membentuk suatu rencana
Kalau uang itu tidak diberikan, kita habisin. Apakah seperti itu? Ini kita di posisi mengevaluasi, mengamati ya, di posisi yang netral. Tidak dukung Pak Yosep, tidak dukung Danu, tidak dukung siapapun. Tapi coba kita pikirkan secara logis, ini gimana gitu loh. Ya. Atau jangan-jangan uangnya itu tidak 30 juta, lebih daripada itu. Ya. Sengaja disisakan, katakanlah bisa 100, 200, 300 ya, habis pencairan. Nah, ini polisi tentunya sudah mendalami hal ini ya. Apakah di waktu sebelum kejadian 1 hari, 2 hari, 3 hari atau besarnya seminggu 2 minggu ada pencairan atas rekening Amel sehingga uang itu di situ. Yang anehnya lagi waktu kasus-kasus awal ini yang tahu ada uang 30 juta itu Yoris ya. Nah, ini juga perlu didalami, dari mana Yoris tahu kok jumlahnya segitu, 30 juta 400 berapa itu ya. Oke, ini yang menurut saya memang perlu didalami. Apakah benar hanya karena uang 30 juta? Oke ya. Dari sini menurut kalian sendiri logis tidak? Karena keterangan awal ini Danu ini ada di luar. Karena masih banyak yang mencurigai Danu nih. Ya, yang memang pro Pak Yosep atau mungkin memang netral ya, ingin melihat dari kacamata untuk mencari kebenaran atas kejanggalan-kejanggalan keterangan Danu, tidak begitu saja percaya apa yang dikatakan Danu. Ini masih ada hal-hal yang perlu dicermati. Kalau ditanya apakah Danu jujur atau tidak, ya hanya Danu yang tahu. Apakah itu sudah 100% sesuai itu, ya hanya Danu yang tahu. Nah, pihak kepolisian mendatangkan jaksa, mendatangkan LPSK, tenaga ahli tentunya untuk mengamati itu. Mereka akan mencocokkan ya. Ya bisa saja Danu bisa runut ya, bisa memperagakan segala sesuatu yang ia katakan karena dia mengalaminya. Tapi bagaimana dengan tersangka-tersangka yang lain yang tidak mau, bahkan mau tapi karena terpaksa? Ini tentunya pihak kepolisian yang andil di sini. Ya, dikatakan ya nggak apa-apa, dia nggak ada pengakuan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kepolisian ini mempunyai alat bukti yang cukup, ya tanpa pengakuan pun ya tinggal dibuktikan berapa lama lagi kasus ini akan naik ke persidangan. Itu kuncinya. Kalau memang hal ini segera masuk ke persidangan, artinya kepolisian sudah cukup yakin dan sudah cukup alat bukti. Oke? Jadi masalah apakah benar-benar Pak Yosep ini melakukan tindakan tersebut gara-gara uang 30 juta atau uang yang lebih besar atau seperti apa? Nah, ini patut kita nantikan ya. Karena ini juga ada yang aneh. Dia butuh uang, mau ngambil uang tuh. Nggak boleh sama Bu Tuti. Setelah terjadi pembunuhan, kenapa uangnya nggak diambil? Yang dihilang malah HP. Siapa yang mengambil HP tersebut? Informasi terakhir ya, kita cuplik dari Anjas mendapatkan informasi dari sumber istimewa. HP Amel terakhir kali ada di dekat rumah Danu. Ya intinya dari TKP, antara TKP dan Polsek. Ya, di situ terdeteksi terakhir di jam 7.38. Nah, yang melintas di sana adalah Pak Yosep karena keterangan awal Danu ada di rumah. Ini juga waktu itu sudah timbul kecurigaan, jangan-jangan HP itu dibawa Danu atau dibawa Pak Yosep. Nah, sekarang terus terbukti mereka berstatus tersangka semua. Oke, kalau kalian punya pendapat, punya komentar, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Tetap kedepankan asas praduga tak bersalah selama belum bersalah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time, bye-bye.